Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenankan, saya Usman Syihab akan menjelaskan sedikit tentang analisis semiotik dari Charles Sanders Peirce terhadap lukisan Frida Kahlo yang berjudul Self-Portrait with Cropped Hair atau Potret Diri dengan Rambut Cepak. Nah, sebelum melangkah kepada pembahasan lukisannya secara lebih mendalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu teori dari Charles Sanders Peirce, yang mana menurut dia di dalam teorinya itu ada 3 aspek utama yang mana dia sebut sebagai triangle meaning theory. Di dalamnya itu ada sign, object, and interpretant. Nah, kurang lebih seperti ini triangle meaning theory dari Charles Sanders Peirce. Yang pertama itu ada sign atau representamen, yang mana diartikan sebagai sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Kemudian ada interpretant, yang mana diartikan sebagai penanda dari sebuah objek yang kita tangkap melalui indera tadi. Dan ada objek, yaitu benda yang secara gamblang kita dapat lihat ya. Contoh saja, jika kita melihat sebuah pohon beringin yang mungkin pohon ini memang memiliki bentuk yang hampir sama dengan pohon lainnya, tapi mengapa dapat dinamakan sebagai pohon beringin, yang mana dimasukkan ke aspek sign atau representamen ya, itu diartikan melalui interpretannya atau penandanya itu seperti apa, yaitu seperti pohon beringin itu mungkin teduh, memiliki daun yang rindang, atau mungkin dapat dikatakan sesuatu yang dapat mengayomi karena dia memiliki daun yang rindang. Ya, simpelnya seperti itu. Baik, langsung saja masuk ke lukisan Frida Kahlo yang berjudul Self-Portrait with Cropped Hair. Ini dia lukisannya yang dibuat kurang lebih pada kisaran tahun 1940, kurang lebih 14 tahun sebelum meninggalnya Frida Kahlo. Nah, perlu diketahui bahwa hidupnya Frida Kahlo ini memang cukup sengsara karena banyak sekali hal-hal yang kurang mengenakan yang terjadi di dalam hidupnya. Contohnya lukisan ini yang mana dia buat untuk merespon atau menanggapi salah satu kejadian yang tidak mengenakan di dalam hidupnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita bahas dulu mengenai analisis semiotiknya. Yang pertama, ini mengapa Frida Kahlo menggambarkan dirinya memegang gunting di tangan kanannya itu. Dari sumber Museum of Modern Art, she was holding scissors in her right hand, which means she did it all by herself. Jadi, gunting yang dipegang di tangan kanannya itu melambangkan bahwa dia memotong rambutnya sendiri. Dan she was holding her short hair, which is a symbol of her sacrifice. Di tangan kirinya itu terlihat memegang potongan rambutnya yang diartikan sebagai salah satu pengorbanan dia. Pengorbanan apa? Nanti kita akan tahu lebih lanjut. Kemudian, mengapa Frida Kahlo melukiskan dirinya dengan rambut cepak yang dipotong cepak seperti itu? Menurut sumbernya, above this scene, accompanied by a sequence of musical notes, are lyrics from a Mexican folk song that, when translated, nah ini ada salah satu lirik dari lagu Meksika yang mana jika diartikan itu dalam bahasa Inggris ini, look, if I loved you, it was because of your hair. Now that you are not without hair, I don't love you anymore. Jadi lirik lagu yang dijadikan sebagai teks di dalam lukisan Frida Kahlo ini yang terletak di paling atas itu menggambarkan perspektif dari suami Frida Kahlo, di mana memang lukisan ini dibuat karena setelah Frida Kahlo bercerai dengan suaminya. Dari lagu tadi, lihatlah, jika aku mencintaimu itu karena rambutmu. Nah, sekarang kamu sudah tidak memiliki rambut lagi, jadi tidak mencintaimu lagi. Nah, itu salah satu lirik lagu yang menggambarkan perspektif dari suaminya Frida Kahlo yang bernama
Diego Rivera. Lanjut, mengapa Frida Kahlo melukiskan dirinya dengan mengenakan setelan jas pria? Menurut sumbernya ini jas yang dikenakan oleh Frida Kahlo dan kemeja crimson itu dimungkinkan adalah milik Rivera atau milik suaminya itu. Jadi ini memang menggambarkan kekecewaannya Frida Kahlo terhadap suaminya. Maka dari itu digambarkan dia itu mengenakan jas, setelan jas dan kemeja dari yang dimiliki oleh Rivera, yang mana di situ tidak digambarkan langsung dengan sosok suaminya, tapi hanya dengan jas yang dikenakan oleh Frida Kahlo itu sendiri. Nah, ini dipadukan dengan Frida Kahlo mengenakan anting yang menggantung, juga masih mengenakan sepatu yang berhak pendek ya, itu ya. Jadi itu diartikan sebagai salah satu bentuk yang kontras antara maskulinitasnya dengan bentuk kepribadian Frida Kahlo yang sangat lembut, begitu. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa sih sebenarnya Frida Kahlo membuat lukisan ini? Jadi menurut sumbernya dari Museum of Modern Art mengatakan bahwa Kahlo membuat lukisan potret diri ini karena ia ingin meratapi nasib setelah ia bercerai dengan suaminya, yang dimana suaminya telah berlaku tidak adil dengannya. Yang kemudian juga ini juga menjadi salah satu deklarasi dari Frida Kahlo terhadap ketergantungan dirinya terhadap dirinya sendiri dan independence-nya, atau di mana dia dapat berdiri sendiri tanpa suaminya setelah itu. Ya, jadi memang ini tujuannya dibuatnya lukisan Frida Kahlo yang berjudul Self Portrait with Cropped Hair. Nah, jadi mungkin kurang lebih itu analisis semiotik yang dapat saya jelaskan, yang diambil dari lukisan Frida Kahlo langsung yang dibuat pada tahun 1940. Sumbernya dari Museum of Modern Art. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.